Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Diki. Bu Lulu, saya pengen curhat ini sama Bu Lulu. Oh iya, silakan. Kebetulan ini saya nggak ada jam di kelas. Siap Bu Lulu, ini kebetulan berarti saya bisa curhat ini sama Bu Lulu. Saya ada sedikit masalah ini Bu Lulu. Moga-moga nanti dengan cerita ini Bu Lulu ada solusi. Ngoten Bu Lulu. Iya. Inge. Jadi apa ini yang bisa saya bantu Pak Diki? Ya ingatan Bu Lulu. Bu Lulu pasti juga sudah kenal dengan si Fulan itu ya Bu Lulu. Yang anak kelas 11 di PIB 2. Lah itu kan memang anaknya kan memang anak berkebutuhan khusus nggih Bu. Jadi ketika dalam proses pembelajaran itu memang dia itu ada sedikit kekurangan dalam berkomunikasi, ngoten dulu. Dan akhirnya teman-temannya itu agak menjauh terhadap si Fulan ini, ngoten dulu masalahnya. Oh, begitu. Fulan kelas 11 DP IB 2 ya. Iya, betul, Nah, Bu. dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Diki inginkan? Saya pengennya semoga nanti dengan saya curhat sama Bu Lulu nanti saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan ini, sehingga antara Fulan dengan teman-teman yang lain tuh nanti bisa saling istilahnya berbaur lagi gitu loh Bu. Kalau saat ini kan seperti mereka itu sepertinya membentuk jarak gitu loh Bu antara si Fulan dengan teman yang lain. Bu Lulu. Baiklah Pak Diki, ada apa ya sebenarnya dengan si Fulan tadi? Gini Bu Lulu, si Fulan itu kan anaknya memang ngomongnya tuh agak susah untuk dipahami Bu Lulu. Jadi ketika dia itu berbicara dengan temannya, itu kadang temannya sendiri itu juga bingung dengan apa yang dia bicarakan. Dan pada akhirnya ya temannya itu kadang mungkin ogah ataupun malas untuk ngobrol dengan si Fulan ini, ngoten Bu awalnya. Oh begitu. Menurut Pak Diki, selain hal itu tadi, kira-kira apa saja yang membuat si Fulan itu menyendiri dan tidak mau bergaul dengan temannya yang lain? Bu Lulu, jadi saya pernah ingat Bu Lulu dulu ketika saya mengajar di kelas itu. Jadi memang ya sama-sama. Jadi ketika Fulan itu ngobrol dengan temannya itu kan kadang susah dipahami. Nah, temannya itu akhirnya juga mungkin tadi males nih. Lah ketika si Fulan itu tahu temannya itu tidak begitu menanggapi pembicaraannya, itu akhirnya malah si Fulan itu juga akhirnya jadi malas untuk ngobrol dengan temannya. Pada akhirnya ya itu dua-duanya saling itu tadi menjaga jarak dan malah tidak mau berbaur. Gitu yang saya lihat dulu permasalahan terjadi. Kira-kira kenapa nih temennya kok bersikap seperti itu kepada Fulan? Gitu tadi Bu Lulu. Jadi temannya itu kadang kalau diajak bicara sama Fulan itu nggak tahu maksudnya Bu. Karena kan Fulan itu kan memang agak berkebutuhan khusus. Jadi ketika bicara itu agak susah untuk dipahami. Nah temannya itu dulu awalnya memang mau meladeni pembicaraannya. Tapi pada akhirnya ketika susah untuk menangkap maksudnya, mereka jadi malas untuk ngobrol lagi dengan si Fulan itu loh Bu. Hanya saling menjaga jarak dari keduanya saat ini. Temannya akhirnya menjaga jarak karena kurangnya komunikasi itu tadi. Nah, sekarang rencana Pak Diki untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana ya? Ini Bu Lulu, kalau saya itu punya rencana begini. Ini kan kalau saya itu kan faktornya itu hanya faktor komunikasi ya Bu Lulu. Jadi antara pikiran dengan ini itu yang menjadi pemisah itu adalah komunikasi kalau saya lihat. Jadi di sisi satunya si Fulan ini sebenarnya punya keinginan untuk ngobrol, tapi di yang lain temannya itu bingung, tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang disampaikan oleh si Fulan ini. Nah, akhirnya kan terjadi itu gap sehingga mereka malah saling menjaga jarak. Dan saya rencananya pengen gini Bu, nanti akan saya panggil si Fulan secara sendiri. Saya pengen tanya tuh dari hati, kira-kira kenapa kok sekarang dia malah menjauh dari teman-temannya, itu masalahnya apa? Itu rencana saya Bu, yang ingin saya sampaikan ke Fulan nanti. Bagus sekali rencana Pak Diki untuk Fulan ya. Jadi nanti Fulan dipanggil terlebih dahulu. Kenapa bisa seperti itu?
nih Pak Diki. Kalau untuk teman yang lain bagaimana nih yang Pak Diki lakukan? Yang akan Oh iya Bu Lulu. Oke, oke. Lah gini aja Bu Lulu, nanti teman yang lainnya juga akan saya saya sampaikan di kelas Bu. Kan kadang kadang si Fulan itu ketika istirahat kan dia keluar duluan Bu. Nanti ketika si Fulan sudah keluar duluan untuk istirahat atau ke kantin, saya akan ngobrol dengan teman-teman yang lain. Saya juga akan menggali informasi kira-kira apa yang membuat mereka itu tidak mau dekat, tidak mau ngobrol dengan si Fulan ini gitu. Nanti dari hasil yang saya dapat dari Fulan dan teman yang lain, nanti akan saya berikan rangkuman untuk istilahnya saya cari solusinya Bu. Otomatis kan perspektifnya berbeda ya Bu Lulu, antara dari sisinya si Fulan, dari sisi teman-teman yang lain itu berbeda. Tapi nanti akan saya usahakan untuk mencari titik temunya sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Ngoten Bu Lulu. Baik Pak Diki, bagus sekali rencana Pak Diki. Semoga berhasil ya Pak Diki. Oke Bu Lulu. Siap. Selanjutnya komitmen apa ini yang akan Pak Diki lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Oke, gini Bu Lulu, saya nanti berencana setelah nanti anak-anak saya panggil, termasuk Fulan, itu nanti akan saya lihat dari perspektif mereka masing-masing, kira-kira masalah apa yang mendasari ini terjadi gitu. Jadi nanti setelah saya lihat akan saya rumuskan, akan saya cari titik temunya Bu Lulu. Jadi harapan saya nanti setelah ada titik temu ini anak-anak bisa kembali berbaur menjadi satu di kelas Bu. Sehingga kondisi kelas itu pembelajarannya menjadi kondusif lagi Bu. Karena kalau saya lihat saat ini pembelajarannya agak tersekat-sekat gitu loh Bu. Jadi tidak nyaman, menurut saya sendiri tidak nyaman. Mesti anak-anak juga merasa pembelajarannya kurang nyaman. Makanya saya berharap ini akan segera dapat saya selesaikan masalah ini. Ngoten dulu. Iya, bagus sekali solusi dari panjenengan Pak Diki. Terus kira-kira kapan ini Pak Diki mau lakukan? Nggih, secepatnya Bu Lulu, nanti ini kan hari Selasa nggih, nanti Jumat itu kan saya ada jam di kelas itu, nanti akan saya panggil tuh mulai dari Fulan dulu, nanti setelah nanti jam istirahat maka saya akan berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Saya berharap nanti secepatnya bisa terselesaikan nggih Bu Lulu. Jadi minggu depan itu sudah kelas itu kondisinya sudah berbeda, sudah tidak seperti saat ini yang masih tersekat-sekat. Jadi saya berharapnya minggu depan ya sudah happy lagi. Anak-anak itu sudah enjoy lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Ngoten Bu Lulu. Iya. Wah, bagus sekali Pak Diki. Saya sangat mendukung sekali dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Diki ya Pak. Amin. Gini, saya alhamdulillah ini Bu Lulu bisa ngobrol dengan jenengan yang tadi awalnya saya bingung ini bagaimana mengatasi masalah ini, kemudian saya harus bercerita dengan siapa gitu. Alhamdulillah dengan ngobrol dengan Bu Lulu tadi muncul ide dan insya Allah ini akan segera saya tidak lanjuti Bu Lulu sehingga biar cepat selesailah permasalahan ini sehingga anak-anak bisa nanti enjoy lagi, happy lagi dalam proses pembelajarannya. Amin. Oh iya, Saya juga tidak sabar ini menunggu informasi selanjutnya dari Pak Diki tentang apa yang sudah Pak Diki lakukan nantinya dengan Fulan dan kawan-kawan. Siap Bu Lulu, nanti pasti saya update kabar terbarunya Bu Lulu. Oh iya Bu Lulu, ini saya mau ada jam lagi nih di jam kelima. Saya permisi dan terima kasih ya Bu Lulu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, cerita saya, curhat saya ini. Alhamdulillah terima kasih ya Bu Lulu. Terima kasih Pak Diki. Oke, saya pamit dulu Bu Lulu. Assalamualaikum. Oke, monggo. Waalaikumsalam Pak Diki. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam. Pak Diki, boleh saya meminta waktunya? Monggo. Saya mau bercerita ini tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bapak. Oke Bu Lulu, monggo silakan diceritakan ini apa ini yang mau disampaikan Bu Lulu. Begini Pak Diki, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya ya. Semangatnya menurun begitu. Selain itu, ketika diberi tugas,
yang mengerjakan itu hanya 50%-nya dari jumlah siswa itu. Dalam satu kelas itu Pak Diki. Nggih Bu Lulu. Jadi begitu nggih Bu Lulu permasalahannya. Kira-kira Bu Lulu nanti berharap apa nih dari apa yang kita obrolkan ini? Harapan Bu Lulu nanti apa? Saya mengharapkan dari ini nih solusi yang saya hadapi yaitu tentang antusiasme murid atau anak-anak dalam menerima pembelajaran, khususnya pembelajaran saya ya, ekonomi, bisa membangkitkan semangat anak kembali untuk belajar. Pak Diki. Nggih Bu Lulu. Jadi gini Bu Lulu, kira-kira menurut Bu Lulu faktor apa saja yang membuat murid Bu Lulu itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Lulu? Menurut Bu Lulu apa kira-kira? Kalau menurut saya, yang saya ingat kembali, mungkin yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu adalah metode pembelajarannya mungkin Pak sedikit membosankan Kak. Begitu mungkin ya, karena selama ini saya menyusun RPP, membuat LKPD, kemudian dikerjakan anak. Terus saya cenderung lebih dominan bicara. Terus saya yang bercerita di depan anak-anak tentang permasalahan dalam pembelajaran itu, dan tidak kurang memberi kesempatan mereka dalam simulasi belajar seperti itu atau belajar kelompok pengelolaan di kelas itu Pak Diki, mungkin seperti itu. Nggih Bu Lulu tadi sudah menyampaikan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan murid Bu Lulu itu kurang antusias dalam belajar. Selanjutnya menurut Bu Lulu nih kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Bu Lulu itu nanti bisa lebih antusias dalam proses pembelajaran Bu Lulu? Jadi menurut pendapat saya, karena memang selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu hanya berupa materi dan menggunakan media pembelajaran yang sederhana, yang monoton mungkin Pak. Terus ini Pak selalu belajar di dalam ruangan, mungkin seperti itu yang membuat anak-anak bosan, mungkin ya boring, sehingga semangatnya berkurang tiap hari kok hanya seperti itu, mungkin seperti itu Pak Diki. Nggih. Saya sangat sependapat dengan Bu Lulu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan anak-anak bosan gitu Bu Lulu. Kemudian tadi Bu Lulu juga sudah menyampaikan apa yang mungkin bisa merubah anak-anak yang dari bosan menjadi tidak bosan ngoten nggih Bu Lulu. Kemudian Bu Lulu mungkin ada lagi yang secara ibaratnya bisa Bu Lulu lakukan agar anak-anak lebih bersemangat lagi Bu Lulu dalam proses pembelajaran. Kira-kira ada lagi nggak Bu Lulu yang mungkin Bu Lulu sampaikan? Mungkin nanti yang bisa saya harus bisa memberikan karena memang pembelajaran ekonomi itu real ya Pak, pembelajaran yang berkembang. Jadi saya berusaha mencarikan contoh-contoh real dalam kehidupan sehari-harinya dia sesuai sesuai dengan di lingkungannya atau contoh real yang ada di dalam masyarakat. Misalkan ini materi tentang pasar, nanti anak-anak akan saya ajak ke pasar sehingga mereka bisa menyimpulkan sendiri kegiatan-kegiatan di permintaan penawaran itu memang seperti itu, contohnya seperti itu. Terus ini Pak, mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga lain, misalkan dalam kasusnya contohnya perpajakan seperti itu nggih. Nah, mungkin saya akan bekerja sama dengan lembaga tersebut sehingga pada materi perpajakan itu bisa diberikan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sehingga anak-anak itu tidak boring lagi. Jadi lebih antusias ketika penyampaian materi itu dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya seperti itu. Jadi sekaligus tadi tidak hanya di kelas saja, jadi harus berselancar mungkin dengan lembaga lain supaya dia punya wawasan yang luas, tidak hanya lingkungan sekolahnya saja, seperti itu Pak Diki. Nggih, sangat-sangat bagus sekali Bu Lulu. Oh iya Bu Lulu, itu kan tadi terkait materi nggih Bu Lulu. Kalau terkait tugasnya yang diminta Bu Lulu itu kira-kira seperti apa Bu tugasnya? Mungkin anak-anak itu juga
kurang semangat karena mungkin tugasnya yang disampaikan Bu Lulu seperti apa? Saya pengen dengar ceritanya Bu Lulu. Iya. Monggo. Jadi tugas itu biasanya saya berikan karena setelah saya membuat LKPD itu jadi tugas-tugas itu berada di situ mungkin terlalu banyak menulis atau bagaimana ya menurut anak-anak, jadi kurang memberikan porsi kepada mereka bahwa tidak harus diselesaikan sesuai dengan di situ, tapi boleh dibentuk dengan pembelajaran lain seperti boleh dengan PowerPoint atau membuat mind mapping atau membuat video kan dan lain-lain. Nah, selama ini memang anak-anak hanya dari LKPD itu yang dikerjakan. Jadi mereka merasa resah juga walaupun dikerjakan itu kok seperti ini terus, mungkin seperti itu Pak Diki. Nggih Bu Lulu. Jadi mungkin itu nggih Bu Lulu yang menyebabkan anak-anak mungkin agak bosan karena mungkin tugasnya Bu Lulu tidak diperbolehkan mungkin dengan variasi yang lain. Tapi tadi Bu Lulu sudah menyampaikan akan memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas dalam bentuk yang lain ya Bu, seperti YouTube, mungkin artikel blog dan lain-lain. Itu saya sangat setuju sekali Bu Lulu, dan saya yakin dengan itu nanti anak-anak akan mulai mungkin berubah mindset pikirannya yang awalnya mungkin boring, bosan, mungkin akan lebih bersemangat lagi Bu Lulu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Lulu. Ngaten Bu Lulu yang saya pikir. Terus gini Bu Lulu, berarti kira-kira rencana ke depan apa yang ingin Bu Lulu lakukan untuk merubah anak ini? Yang pertama saya lakukan tentunya dari diri saya sendiri Pak Diki. Jadi saya berusaha untuk membuat rencana pembelajaran yang menarik, macam-macam, berbeda-beda juga sesuai dengan siswanya. Jadi kalau selama ini kan saya yang memberikan bentuknya dalam tugasnya harus seperti ini. Nah, ini untuk kedepannya akan saya ubah sesuai dengan keinginan dan keinginan anak. Terus yang kedua, saya akan memberikan media-media link-link pembelajaran itu melalui TikTok, Twitter, dari blog-blog seperti itu sehingga literasinya, karena selama ini hanya terpancang pada textbook atau buku yang ada di perpustakaan itu. Terus yang ketiga, mungkin saya akan meminta izin kepada kepala sekolah karena kaitannya dengan pembelajaran di luar sekolah tentunya memerlukan izin dari lembaga. Jadi saya akan meminta izin kepala sekolah untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait dengan materi yang sesuai dengan pembelajaran saya, sehingga anak-anak tidak bosan belajar di kelas terus, tapi dia juga bisa belajar di lembaga lain atau belajar di luar sekolah. Seperti itu yang tadi seperti materi perpajakan dan lain-lain, kita minta izin ke dinas perpajakan seperti itu. Sangat bagus sekali Bu Lulu, yang Bu Lulu sampaikan itu rencananya sudah sangat matang saya lihat. Itu tinggal sekarang mungkin komitmen Bu Lulu. Jadi kira-kira komitmennya Bu Lulu ke depan apa ini agar berhasil ini rencana Bu Lulu? Komitmen saya harus direncanakan ya Pak, yang saya rumuskan seperti yang membuat media pembelajaran, terus memetakan kebutuhan siswa, terus berkolaborasi dengan pihak lain, kepala sekolah dan pihak luar, itu akan segera saya wujudkan supaya paradigma belajar anak itu berubah, supaya motivasi mereka belajar itu lebih meningkat lagi, seperti itu Pak Diki. Wah, sangat luar biasa ini Bu Lulu. Itu saya sangat mendukung sekali langkah yang akan Ibu Lulu tempuh, dan saya juga akan berdoa Bu Lulu mudah-mudahan rencananya Bu Lulu ini nanti akan berhasil. Ngoten nggih Bu Lulu. Kira-kira kapan Bu Lulu akan direalisasikan ini rencananya? Ini segera Pak Diki, tapi karena ini sudah di akhir minggu di akhir minggu karena sudah menghadapi penilaian akhir semester, mulai semester depan akan saya genjot lagi, jadi pembelajaran yang memang menyenangkan bagi siswa, jadi tidak akan saya tunda. Semoga di semester kedepannya anak-anak sudah antusias dan siap menerima pembelajaran sesuai dengan keinginannya dan pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi mereka, seperti itu. Sip Bu Lulu. Saya penunggu ini hasil action dari Bu Lulu nanti. Saya tidak sabar ingin mendengar
bagaimana hasilnya. Tentunya saya yakin Bu Lulu pasti bisa, dan pasti ke depan ketika anak-anak sudah diberikan opsi dalam menyelesaikan tugas, misalkan boleh dalam bentuk video, poster, mind mapping, ataupun artikel, saya yakin anak-anak juga akan lebih bersemangat lagi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ngoten Bu Lulu dari saya. Ya, terima kasih Pak Diki motivasinya, terus terima kasih juga atas waktunya ini. Jadi beban saya yang di kepala jadi kemarin itu bagaimana ya, apa yang mau saya lakukan, apa solusi yang mau saya jalani. Setelah ketemu dengan Pak Diki, akhirnya sudah mencair dan semoga saya bisa melaksanakan dengan baik rencana tersebut. Oke, Bu Lulu, sama-sama tetap semangat di Bu Lulu untuk anak didik kita. Iya Pak Diki, terima kasih. Sama-sama, Ini Bu karena Lulu. mau mengajar kembali, mungkin bisa diakhir sampai sendiri. Nanti informasi selanjutnya saya akan menghubungi Pak Diki. Ngaten ya Pak Diki. Oke, Bu Lulu, selamat bertugas kembali di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.